Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketepatan Bertindak dan Berperilaku. Saudara, dalam Matius 5 ayat 48, firman Tuhan mengharuskan kita sempurna seperti Bapa. Artinya, Tuhan menghendaki kita memiliki ketepatan dalam bertindak dan berperilaku. Maka pikiran dan perasaan kita harus sesuai betul dengan pikiran dan perasaan Allah. Harus tepat betul. Tidak boleh meleset sedikit pun. Harus presisi, demes dalam bahasa Jawanya. Begitu seharusnya. Sayangnya, kebanyakan kita sebenarnya belum memiliki ketepatan. Tingkah laku dan perbuatan kita masih meleset dan belum tepat sasaran. Tetapi kita tidak peduli dengan kemelesetan itu. Kita ceroboh dan tidak benar-benar mempertimbangkan perasaan Tuhan. Dengan firman Tuhan hari ini, kiranya kita bisa disadarkan. Maka kita harus belajar memperkarakan setiap tindakan kita, sekecil apapun itu. Apakah sudah tepat, sesuai pikiran dan perasaan Tuhan atau belum? Tanpa kita peduli, sejatinya kita tidak menghargai jiwa kita. Nah, pada umumnya kita pandai melihat dan menilai orang di luar sana. Kita bisa dengan mudah berkata, orang itu benar-benar jahat, dia penipu, perampok, sementara kita sendiri belum tepat dan masih meleset, tetapi kita tidak menyadarinya. Itulah kelicikan iblis. Dia bisa membuat siapapun kelihatan kudus, kelihatan baik, sekalipun aktivis atau pendeta. Tetapi suatu hari Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Sungguh mengerikan, saudara. Maka kita harus mengasihi jiwa kita. Jangan berpikir jabatan membuat seseorang bernilai tinggi. Yang membuat seseorang memiliki nilai tinggi itu kalau ia memiliki ketepatan dalam bertindak dan berperilaku. Penting saudara ketahui, kita bisa melayani Tuhan dengan baik kalau perilaku kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jujur, yang sering terjadi dalam pelayanan, karena tidak suka lalu sembarangan menyingkirkan orang. Itu celah dan pintu masuk bagi iblis. Maka terhadap siapapun kita harus memiliki ketepatan, harus presisi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain harus tepat seperti yang Tuhan mau. Kita harus selalu berusaha berkenan kepada Tuhan. Dengan begitu, kita mengasihi jiwa kita. Ketika kita mengasihi jiwa kita, kita pasti berusaha selalu berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita tentu rindu bisa bersama Tuhan di kekekalan nanti. Maka memang tidak ada cara lain kecuali berusaha berkenan di hadapannya sejak di bumi ini. Itulah satu-satunya bentuk mengasihi jiwa kita. Sehingga kita pun pasti akan berani mempertaruhkan apapun untuk keselamatan orang lain. Itu baru bentuk pelayanan yang benar dan sesungguhnya. The real ministry. Bukan hanya sekedar bisa ajak orang datang ke gereja, diajak menyanyi, lalu mendengar pendeta berkhotbah. Itu baik, tetapi jujur sangat berpotensi dipakai sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Kalau itu pendeta, ya untuk cari panggung. Yang seperti itu bukan berasal dari Allah tentunya. Maksud saya, yang terpenting adalah hidup kita terlebih dahulu harus memiliki ketepatan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah bentuk mengasihi Tuhan yang benar. Maka kita tidak akan membiarkan mata kita melihat apa yang tidak patut. Bahkan hal yang bukan melanggar moral, melainkan yang sekedar tidak patut,
tidak akan kita lakukan. Coba pikir, kalau tidak patut pasti tidak berguna untuk kita ketahui. Lalu untuk apa? Yang begitu tidak perlu kita lihat dan kita dengar. Kita juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Standar kita adalah Tuhan Yesus. Manusia itu dirancang sejak semula untuk berinteraksi dengan Allah yang kudus itu. Jadi kita harus kudus seperti Dia yang juga kudus. Saudara, surga atau neraka ditentukan oleh keadaan kita ketika kita hidup. Orang yang meninggal dunia tidak lagi bisa memilih surga atau neraka. Semua sudah selesai dan keadaan tidak bisa diubah lagi. Orang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Orang kudus tidak akan bisa masuk neraka. Ibarat ikan air laut tidak bisa masuk air tawar. Jadi, kalau sekarang kita terus berjuang dan berusaha untuk memiliki ketepatan dalam bertingkah laku dan bertindak, sejatinya kita sedang memilih bersama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Allah mengusahakan keselamatan dengan memberikan putra tunggalnya, memberikan meterai Roh Kudus, serta menuntun dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Masalahnya, apakah kita merespon keselamatan itu? Sekarang saatnya kita memilih. Jangan sampai waktu mau mati, di ujung maut, saat sekarat, kita baru kebakaran jenggot, ketakutan dan kebingungan. Harusnya sekarang saatnya, setiap kali berbuat salah, kita sudah kebakaran jenggot. Seperti kehilangan damai, lalu kita segera membereskannya di hadapan Tuhan. Jangan merasa aman seperti tidak ada apa-apa. Saudara, kita itu beda dengan orang-orang di luar sana. Mereka fasik dan tidak takut Tuhan dan hidup dalam dosa. Karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk damai sejahtera mereka. Mereka sebenarnya sedang berjalan kepada kebinasaan kekal. Saudara, kita itu mengerti kebenaran. Jadi jangan membandingkan dengan orang dunia. Tuntutan Tuhan untuk kita yang mengerti kebenaran sebagai umat pilihan lebih berat. Firman Tuhan berkata, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kesucian dan ketepatan yang Allah tuntut dari kita itu berbeda dengan mereka. Kita yang mengerti kebenaran dan memahami anugerah, jangan sampai menyakiti hati orang tua, yaitu Bapa di surga, dengan tidak memenuhi tuntutannya. Kita harus bisa bertindak dan berperilaku setepat-tepatnya. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Walaupun hanya sedikit ketidakjujuran, sedikit ketidaktulusan, harus disadari, lalu bertobat dan terus berubah. Ingat, saudara, bertobat itu berarti komitmen tidak mengulangi. Saya ulang, bertobat itu berarti komitmen tidak mengulangi. Memang karena kelemahan kita masih bisa melakukannya, masih bisa. Tetapi ingat juga, Tuhan masih mau mengampuni. Itulah hebatnya Tuhan kita. Jangan kita sia-siakan anugerah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.